Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Iko Mangariawan, NIM 0443943003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum tugas 1 administrasi jaringan. Yaitu pada tugas kali ini kita berperan sebagai network administrator di suatu perusahaan yang memiliki satu kantor pusat dan satu kantor cabang. Nah, di kantor pusat ada beberapa departemen, yaitu yang pertama departemen penjualan 50 perangkat, kedua departemen pemasaran 30 perangkat, departemen TI 10 perangkat, server 5 perangkat, dan juga koneksi WAN ke kantor cabang. Nah, selanjutnya di kantor cabang terdapat 20 perangkat dan juga koneksi WAN ke kantor pusat. Dan alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Nah, kita di sini ditugaskan untuk membuat tabel desain subnet dan juga tabel routing. Langsung saja kita ke pengerjaannya. Di departemen penjualan pada kantor pusat, jumlah perangkat sebanyak 50 perangkat. Nah, di sini untuk menentukan alamat IP awal dan alamat IP akhir, kita harus menentukan dulu ya kelas subnet yang dipakai. Jadi kita tentukan dulu setiap departemen itu memakai subnet berapa dan berapa jumlah IP yang bisa digunakan pada subnet tersebut. Kita mulai dari departemen penjualan 50 perangkat. Jadi sini kita akan menggunakan subnet /26. Nah, /26 sama dengan jadinya 32, kita kurang 26 dulu. Nah, hasilnya sama dengan 6. Jadi jumlah hostnya IP pada subnet tersebut adalah 2 pangkat 6 sama dengan sebelumnya sudah kita hitung 2 pangkat 6 adalah 64. Nah, jadi kebutuhan kita di departemen penjualan yaitu 50 IP, dan jika kita memakai /26 maka IP yang didapat adalah 64 IP. Dari 64 ini kita kurangi satu sebagai network dan satu sebagai broadcast. Jadi yang available atau usable yaitu sebanyak 62. Jadi bisa kita cukuplah untuk 50 perangkat, dan ditambah ke depannya mungkin ada penambahan komputer atau perangkat. Langsung ya kita alamat IP awalnya pasti 168.10.0. IP akhirnya yaitu 192.10.63, karena nolnya juga terhitung. Tapi untuk lebih pastinya bisa kita tes di sini ya. Kita masukkan IP-nya, lalu kita ketik /26. Nah, jadi broadcast-nya atau IP akhir 63, lalu network-nya 10.0 dan
IP yang bisa dipakai adalah dari 10.1 sampai 10.62. Saja selanjutnya ke departemen pemasaran. Kita akan menggunakan slash kita coba menggunakan slash 27 ya. Kita coba dulu, misalnya kurang kita bisa tambah, dan kalau terlebih bisa kita kurangkan lagi. Nah, biar ya, slash 27 sama dengan 32 dikurang 27 sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi pasti tidak ada yang tersisa jadi IP-nya. Tapi jika kita pakai slash 26 terlalu banyak yang tersisa. Bagaimana ya? Enaknya kita pakai slash 26 apa slash 27. Kita pakai slash 27 nantinya terlalu pas-pasan. Kita pakai slash 26 saja lah. Nah, IP awalnya jadinya sebelumnya 63, berarti di sini 64 ditambah 4 ya. Mending kita pakai kalkulator, jadi mempercepat proses pengerjaan. Jadi networknya di 64, broadcastnya di 127. IP yang bisa dipakai untuk perangkat jadinya dari 65 sampai 126. Kita lanjut ke departemen TI. Perangkat yang ada yaitu 10. Jadi kita pakai tadi slash 27 sebanyak dengan 2 yang terlalu banyak, dan kita pakai slash 28. Slash 28 berarti slash 28 di tiga dua dikurang 28 yaitu 4. Di 2
pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16, jadi 16 IP. 16 IP kita mulai dari 128 tambah 16, kita pakai kalkulator saja agar mempercepat karena sudah tersedia tools untuk membantu kita. /28. Nah, dari IP awalnya yaitu 128, broadcastnya 143. IP yang bisa digunakan yaitu dari 129 sampai 142. Nah, kita lanjut ke server itu 5 IP. Nah, kalau 5 IP kita pakai /29 saja. /29 3 2 pangkat 3 yaitu 8. Jadi sebenarnya simple ya, karena berpangkat. Misalnya yang /298 jumlah IP-nya, jadi kalau yang /28 berarti 8 kali 2 16 dan selanjutnya. Kita lanjut ke server. Jadi IP yang kita dapat adalah sebanyak 8 dengan host yaitu 144 tambah 8. Nah, jadi untuk IP awalnya 144 yang benar, dan broadcastnya 151. Untuk IP yang bisa digunakan dari 145 sampai 150. Jadi totalnya 6. Nah, masih sisa 1, nggak apa-apa. Lanjut untuk koneksi WAN kantor cabang. Nah, untuk koneksi WAN kantor cabang biasanya menggunakan metode point to point ya. Jadi kantor cabang sebagai gateway dan kantor pusat sebagai gateway dan kantor cabang sebagai host bawahnya. Bisa kita gunakan /30 saja karena PTP, jadi hanya menggunakan 2 IP. Jadi mulainya dari 152 dan berakhir 52, 53, 54, 55. Terus 55 bisa kita pastikan saja agar tidak salah. Nah, benar. Host awalnya 152 dan host akhir 155. IP yang bisa digunakan dari 153 sampai 154.
kita bikin saja di sini. Yes. Slash 30 32 kurang 30 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 ini kantor cabang menggunakan 2. Ini 20 ya, salah. Jadi idealnya menggunakan slash slash 27 bisa. Jadi slash 27 itu jumlahnya 32. Slash 27 32 dikurang 27 sama dengan 5 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kita pastikan lagi 2 pangkat 5 32. Sebelumnya itu alamat API akhirnya itu yaitu 155. Nah, jadi selanjutnya itu kan 156. Namun IP 156/30 kan kita sisakan ya. Kita lewati saja 4 IP. Jadi di kantor cabang kita mulai dari 10.160. Nah, tadi yang diperhitungkan yaitu slash 27 ya. Jadi 160/27. Networknya 160, broadcastnya 191. Host yang dimulai dari 161 sampai dengan 190. Jadi jumlahnya 130. Masih lumayan ya sisanya untuk IP untuk perangkat 20 device. Selanjutnya ke koneksi ke kantor pusat. Nah, jadi koneksi WAN ke kantor pusat ini seharusnya hanya satu ya, sama saja dengan koneksi WAN ke kantor cabang. Jadi kita pakai ini saja. Karena koneksi WAN antara cabang dan ke kantor pusat itu biasanya hanya satu ya. Sama saja. Jadi kantor cabang sebagai gateway dan juga ke kantor pusat sebagai gateway menggunakan IP-nya 152 dan di kantor cabangnya menggunakan IP 150. Tunggu sebentar. Jadi di kantor pusat poin-to-poinnya menggunakan 153/30
dan di kantor cabang menggunakan 192.168.10.154. Ini sebagai broadcast, ini sebagai networknya. Namun jika pada perusahaan tersebut ada dua jalur WAN, lalu kita menambahkan IP baru. Nah, kalau yang seperti ini biasanya menggunakan satu koneksi WAN ya. Jadi dari kantor cabang mendapatkan internet dari kantor pusat. Harusnya IP-nya sama dengan yang ini. Namun jika terdapat dua IP ya, saya dua point to point bisa juga ya. Misalnya yang ini sebagai main link ya, kemungkinan sih. Kalau yang ini mau dibuatkan IP point to point lain lagi sebagai backup mungkin bisa juga sih. Tadi ada sisa 10.56 pakai 30 ya. Jadi sampai 159 mungkin saja ya, karena menggunakan dua point IP point to point WAN-nya. Jadi kita bedakan saja untuk WAN ke kantor cabang maka yang ini point to point-nya, dan dari kantor WAN dari kantor cabang ke pusat memakai IP ini. Ya, tak masalah ya. Nah, lanjut ya. Di sini kita buatkan sama sih. Nah, berikut ini tabel subnetting ya. Nah, untuk tabel routingnya kita akan lanjut buatkan di sini. Kita mulai dari tabel routing kantor pusat. Nah, di kantor pusat jadinya berarti 192. Ini sebagai network. Jadi destinasi networknya ini, subnetnya tadi kalau slash 26 itu 255 titik 255 titik slash 26 ntar ya. Jadi 192. Nah, next hopsnya jadi kosong ya, karena dia tipenya itu
dynamic, bukan dynamic sih, ya dynamic connected ya, karena dia interface-nya itu LAN. Di deskripsinya interface ini masuknya ke LAN ya, itu deskripsinya LAN apartemen penjualan. Selanjutnya networknya di 10.64, subnet masnya sama, next hopnya juga tidak ada. Nah, kok interface-nya LAN juga ya. Deskripsinya departemen pemasaran. Lanjut, departemen TI. /28 subnet masnya /140 kalau saya coba dulu ya, /28 ya, 240. Next hopnya tidak ada karena langsung di bawah satu router. Lanjut, nomor 4, server. Subnet masnya terus 48. Kita coba biar nggak salah. Ini 48. LAN juga interface-nya, keterangannya server. Lanjut, koneksi WAN kantor cabang. Untuk subnet masnya karena /30 berarti 252. Next hopnya tidak ada ya, interface-nya LAN juga.
dan itu koneksi ke kantor cabang, deskripsinya. Lanjut di kantor cabang, networknya ini subnet masnya tadi slash 7 224. Nah, karena ini jaringan kantor cabang ini tidak berada di satu router yang sama di kantor pusat ini, jadi dia itu kan berada di kantor cabang. Jadi next hop-nya itu yaitu adalah IP yang terpasang di kantor cabang, PTP-nya. Jadi dari PTP-nya kita tentukan 192.168.10 titik 153 di kantor pusat, berarti 154. Interface-nya sama juga ya, karena kan dia di bawah lokalnya kantor pusat. Saja sih untuk yang di tabel routing di kantor pusat. Lanjut yang di kantor cabang. Saya keterangan di kantor cabang, berarti kita tulis deskripsinya kantor cabang. Stoknya sama, subnetnya juga sama. Next-nya tidak ada karena kan di bawah kantor cabang. Interface-nya kan, deskripsinya kantor cabang. Lanjut ke departemen penjualan di kantor pusat. Ini sama. Next hops-nya yaitu PTP yang berada di kantor pusat. Di kantor cabang 154, berarti di kantor pusatnya 153. Interface-nya jadinya kan WAN, karena IP ini berasal dari koneksi antara kantor cabang dan kantor pusat. Lanjut Ronet hops-nya sama, interface-nya juga sama, deskripsinya
Selanjutnya Departemen Pemasaran. Lanjut ke Departemen TI. Next sama dengan di atasnya, interface-nya juga one. Untuk deskripsi dari Departemen TI. Lanjut ke server. Next hopnya sama ya. Tuh, interface-nya one juga. Deskripsinya server. Lanjut koneksi kantor cabang. Berarti networknya ini, subnetnya, next hopnya tidak ada karena sudah terpasang langsung di router. Interface-nya yang one. Deskripsinya biasanya kan koneksi one ke kantor pusat. Jadi ini saja sih untuk tata routingnya. Nah, jadi untuk jika di router kantor pusat, untuk routingannya ke arah lokal maka tidak ada next hop-nya. Namun untuk ke arah kantor cabang, karena berada di router yang berbeda, memerlukan next hop, atau bisa dibilang gateway juga sih. Jadi next hop-nya itu IPTP yang terpasang di router kantor cabang 154. Nah, sebaliknya di kantor cabang, untuk di LAN kantor cabang itu next hop-nya tidak ada karena ya internet LAN udah di bawah router sama dengan cabang. Namun jika ke network yang departemennya berada di kantor pusat, memerlukan next hop. Nah, next hop ini 192.168.10.153. IP ini terpasang PTP one ke kantor pusat. Jadi semua departemen sudah bisa terhubung secara langsung di ping, harusnya sudah replay. Nah, jadi untuk penerapannya ini, routingnya ini menggunakan yang ini menggunakan routing static di routing static. Nah, kalau yang ini tanpa next hop ini udah otomatis dinamik ya, karena terpasang langsung di router yang sama. Baik, itu saja penjelasan tugas 1 dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih, sekian.